Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Hadirin yang semuakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Alhamdulillah, rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala tercurah atas segala daripada junjungan-junjungan rasul-rasul, utusan-utusan Allah yang beliau merupakan makhluk yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau itulah mazhar kenyataan tajalli Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Terutama nabi besar, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui bahwa akunya Rabbul Izzati, akunya Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, sebenarnya itu hanya satu. Artinya hanya tunggal semata-mata. Mungkin di dalam istilah, ya, di dalam istilah-istilah ilmu kalam atau ilmu-ilmu tasawuf, aku itu ada tiga. Ada yang mengambil toriko, akunya itu ada dua. Ada yang mengambil akunya ada empat. Jadi yang mengambil aku ada dua, itu toriko yang simple. Artinya akunya itu ada dua, jasmani dengan aku rohani. Kalau yang tiga, itu akunya ada tiga, itu akunya tubuh, akunya nyawa, akunya rahasia. Kalau yang keempat, akunya tubuh, akunya hati, akunya nyawa, akunya rahasia. Yang paling lengkap yang empat itu. Cuma sebenarnya hakikatnya sama sebenarnya, jalan-jalannya saja. Cuma yang paling tertib, yang paling lengkap kedudukannya yang empat tadi. Ada akunya tubuh, ada akunya hati, ada akunya nyawa, ada akunya rahasia. Artinya seperti tadi di awal kita mengatakan, jadi akunya Rabbul Izzati sebenar-benarnya itu bukanlah yang tubuh, hati, nyawa, rahasia. Bukanlah tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tapi akunya Rabbul Izzati yang sebenar-benarnya itu tidaklah berbentuk tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Karena tubuh, hati, nyawa, dan rahasia ini ketika kita pulangkan, tubuh itu adalah af'al Allah, kemudian hati itu adalah asma Allah, kemudian nyawa itu adalah sifatullah, kemudian rahasia itu adalah zat Allah. Artinya zat, sifat, asma, af'al ini bukanlah akunya Rabbul Izzati, tapi ini adalah nurnya Rabbul Izzati. Ini adalah rahasianya Rabbul Izzati. Jadi ketika Rabbul Izzati hendak menyatakan dirinya, jadi dia menjadikan rahasianya yang bernama Allah. Karena Tuhan yang sebenarnya tadi tidak berzat, sifat, asma, dan af'al. Menjadikan rahasia dirinya dari dirinya sendiri, itulah rahasia, itulah zat mutlak, zat semata-mata itu yang bernama Allah itu. Nah, kemudian dari zat ini diadakannya sifatnya, rasa Allah, ruhullah, Ahmad. Nah, kalau dalam bahasanya itulah Nur Muhammad yang qadim. Nur Muhammad yang qadim, yang maksudnya di sini yang Ahmad itu. Kalau Nur Muhammad yang muhaddas, yang alam semesta itu memang muhaddas. Kalau di ilmu tauhid itu af'al. Nah, jadi yang sifat ini, sifat itu qadim adanya. Sifatnya Allah itu qadim. Artinya yang ruhani itu di qadim, daripada terbit daripada yang qadim. Cuma jangan katakan Nur Ahmad itu Allah, tapi tiada lain. Jadi kalau tiada lain, tahu kesadarannya tahu, betul-betul hakikatnya hakikat Muhammad tahu, artinya hakikat Muhammad itu sifat tiada lain daripada zat, ya qadim. Cuma sifatnya ini jangan dipadahkan, jangan dikatakan sifat-sifat yang alam semesta ini itu, bukan. Alam semesta bukan sifat. Itu adalah af'al kalau di dalam bahasa tarekat. Ada juga ya
Ada juga tarekat yang mengatakan bahwa alam semesta itu sifat Allah, batang tubuh sifat Allah. Jadi sifat ma'aninya Allah itu langsung kepada batang tubuhnya. Kalau kita ya berbeda pendapat silakan. Kalau kita tidak mengatakan alam semesta itu wujud, alam semesta itu tidak wujud, tapi diwujudkan. Itu untuk melindungi akidah juga. Jangan sampai seperti kemarin mujassimah. Nah, kemudian yang akunya sebenarnya akunya Tuhan itu menjadikan zatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya ini yang bernama Allah Ta'ala. Zat, sifat, asma, af'al ini namanya Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala ini nama kebesarannya adalah Muhammad. Kenapa bisa? Makanya di jalur nur itu ada 4 Muhammad. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zuhir. Nah, kalau kita sejajarkan begini, jadi jalur tauhid dengan jalur nur itu sebenarnya namanya saja yang beda, namanya saja. Artinya begini, zat, sifat, asma, af'al, awal Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zuhir. Jadi begini, zat itu yang bernama Allah, oke. Kalau jalur tauhid, martabat zat semata-mata itu yang bernama Allah. Nah, kemudian di jalur Nur Muhammad awal, itulah yang Allah itu juga. Ya sama, namanya saja yang berbeda. Kalau di jalur Nur dengan jalur Tauhid. Jadi jalur Tauhid itu zat, jalur Nur itu Muhammad awal. Wujudnya mana? Zatnya mana? Iya, Maha Ruang itu, Maha Suci, yang meliputi segala sesuatu. Sama. Oke? Kemudian sifat. Nah, sifat ini. Kalau pada ini Muhammad akhir. Sifatnya siapa? Ahmad. Wujud idhofi, Ahmad. Zat sifat, zat yang disifati, jadi zat sifat. Kalau tadi zat semata-mata, sekarang zat sifat. Nah, ini juga Muhammad akhir zat sifat, sama. Namanya saja yang berbeda, namanya berbeda, tapi sama. Jalur tauhid dengan jalur nur tuh. Nah, kemudian ke asma. Asma. Ya kan? Tadi sifat itu asmanya, sekarang nama asma. Asma pada ini apa? Jalur Nur Muhammad yang batin, itu asma. Sama. Nah, kemudian af'al. Af'alnya itu apa? Yang mana? Kalau pada Nur Muhammad zohir. Jadi af'al ini dengan Muhammad zohir itu satu. Yang mana wujudnya? Yang mana kenyataannya? Af'al ini dengan Muhammad zohir ini sama. Yang mana? Alam semesta, batang tubuh. Nah, itu kalau kita ke alam semesta itu af'al Allah. Alam semesta itu Muhammad zohir, ini muhaddas. Nur Muhammad yang zohir, yang berbentuk ini itu muhaddas. Oke? Dalam kaidah istilah. Kemudian naik ke asma, Muhammad batin kalau di sini. Jadi kenyataannya pada diri yang mana? Ada pada hati. Kalau di alam semesta ada pada 4 unsur, api, angin, air, tanah. Sama, Muhammad batin dengan asma. Kemudian naik lagi, Muhammad akhir dengan sifat. Nah, Muhammad akhir ini yang Ahmad. Ahmad ini yang sifat. Nah, sifat dengan Muhammad akhir satu. Artinya ini jalur saja, torikohnya jalur nur, ini jalur tauhid. Namanya yang berbeda tapi satu. Kemudian nanti jalurnya di atasnya sifat apa? Jalur tauhid itu di atasnya sifat zat. Nah, ini Muhammad awal, Maha Ruang. Jadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zohir sama dengan zat, sifat, asma, afal itu sama. Ini rahasia Tuhan. Ini yang rahasia Tuhan. Bernama Allah, bernama Muhammad, bernama Allahu Akbar, bernama Allah Ta'ala. Sama. Jadi jangan terpancing nama, saudara-saudaraku. Jadi rahasia diri Tuhan ini zat, sifat, asma, af'al, ini juga namanya Muhammad. Tapi Muhammad yang kalau zat itu ya Muhammad awal, Maha Ruang. Kemudian sifat ya Muhammad akhir, Ahmad. Wujud idhofi, Allah Muhammad Ahmad. Sifat. Kalau yang asma yang mana? Muhammad batin, hati. Af'al Muhammad
zohir batang tubuh alam semesta. Jadi kenyataannya pada diri, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah itulah tadi, aku itu yang tidak bisa dicapai. Aku yang sebenarnya aku loh ya, akunya Tuhan yang sebenarnya tidak bisa dicapai. Makanya dia mewujudkan rahasianya, nurnya, yaitu zat, sifat, asma dan af'al. Makanya ada kata-kata af'alku, asma'ku, sifatku, zatku. Akunya itu yang mana? Nggak usah cari aku, cari saja zat, sifat, asma, af'al itu. Kemudian jalannya itu dari af'al, yo ke asma, yo ke sifat, yo ke zat. Zat ini tidak lain daripada Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Nggak usah cari aku, cari saja rahasiaku. Rahasiaku itu yang mana? Ya Muhammad awal, ya zat itu yang bernama Allah, itu Allah. Kalau Tuhan yang sebenarnya Tuhan, pemilik Allah, pemilik rahasia yang bernama Allah itu tidak bisa dicapai. Jadi puncak ma'rifatullah adalah tidak mengetahui tentang Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara metodenya? Tubadil, untuk mengganti kesadaran itu tadi. Jadi kalau kita ambil empat aku begini, tidak susah-susah. Sebenarnya kalau kepahaman itu, kalau mau betul-betul belajar, tekad dan sebagainya, pasrahkan kepada Allah, lillah, pelan-pelan. Jadi akunya tubuh ini, kita kan selalu yang mengatakan mata yang melihat, itu kan begitu saja sebenarnya prakteknya. Akunya tubuh ini, mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata, itu saya dulu ya. Tangan yang bergerak, kaki yang bergerak, hati yang berkendak. Nah itu akunya tubuh, jasad. Nah akunya hati, nah itu tadi, oh sudah naik satu tingkat. Oh tubuh ini tidak bergerak kalau tidak ada kehendak hati. Nah kehendak hati inilah yang mengatur segala gerak-gerakannya pada batang tubuh itu. Jadi yang memerintah, raja, pusat pemerintahan ada di Baitullah, ada di hati, ada di kerajaan Allah. Kerajaannya ini ada di hati. Nah tapi jangan berhenti di hati. Nah akunya itu di levelnya nyawa lagi. Nyawa itu ruh, nyawa itu Rasulullah, sifat Allah, insan itu rahasiaku, ini rahasia Allah. Insan, rasa Allah, rahasia Allah. Itu Muhammad, Ahmad, yang Ahmadna Rasulullah. Jadi ketika kita mengatakan, oh hati itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada ruhaninya, tidak ada nyawanya. Orang mati ada hatinya, ada jasadnya, tapi tidak ada nyawanya, tidak bisa melihat. Jadi koneksi ini sudah lumayan. Di akunya Muhammad, akunya Nur Muhammad, akunya Rasulullah. Jadi pandangan segala macam, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, yang berkuasa Rasulullah. Nah, Rasul itu Rasul dan Allah. Rasulullah itu Rasul, tiada lain Allah. Rasa Allah, rahasia Allah. Nah, kemudian naik lagi satu tingkat. Ternyata nyawa ini tidak bisa apa-apa kalau tidak adanya sir, tidak adanya zat mutlak, tidak adanya maha suci, maha ruang. Barulah keakuan situ disimpan, disadari keakuannya maha ruang inilah yang sebenarnya melihat. Inilah yang bernama Allah yang maha ruang ini. Keakuan inilah akunya Allah, akuannya Allah ini. Di sini disimpan akunya kita itu tadi. Bukan di akunya tubuh, di hati, di nyawa, tapi di rahasia ini yang bernama Allah. Makanya disuruh untuk menyadari, mesrakan dulu saja terus sampai betul-betul lebur keakuannya Allah. Apakah berhenti di sini? Tidak. Teruskan, artinya bukan terus kita Rabbul Zati, tidak. Kita berhentinya di sini, tapi yakini ada di atas sir, ada di atas Allah ini Rabbul Izzati, ada di atas zat mutlak, yaitu Rabbul Izzati yang tidak bisa disebut. Makanya di surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan, bukankah ada suatu masa? Nah, jadi masa itu tidak bisa disebut. Nah itu tidak bisa disebut. Kapan-kapan disebut batal. Batal. Dibilang ini salah, batal. Kelu lidah. Sampai kelu lidah itu ya di sir ini yang bernama Allah ini pun laisa kamitslihi syai'. Baru mau naik di atas tidak bisa lagi, tidak bisa disebut. Haram disebut, kalla. Kelu lisan tidak bisa.
hati pun tidak bisa, nyawa pun tidak bisa, api pikiran apapun tidak akan bisa menjangkau Tuhan yang sebenarnya. Sampai sini dikirimnya di akunya itu. Nah, prakteknya begitu itu. Sadari, yakini, imani. Nah, itu saja dulu. Nanti paham sendiri, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kita itu terlalu membingungkan diri kita sendiri secara syariat. Tanpa kita ini betul-betul mau praktek. Ya, kita ketahui bahwa bukanlah amal ma'rifat kita, bukanlah sholat kita, bukanlah tasawuf kita, bukanlah thariqah kita, bukanlah guru kita, bukanlah siapa-siapa, bukanlah kita yang menugaskan kita ini ma'rifat. Tidak. Itu semata-mata Allah, semata-mata rahmat Allah. Tapi bukan berarti kita itu, kalau sudah begitu ndak usah ngapa-ngapain, ndak usah begini-begitu, ndak usah lagi sholat, ndak usah lagi beramal dan sebagainya. Itu jabariyah lagi. Jadi jangan disalahpahami kata-kata ilmu mantik itu. Pelajari baik-baik, tanyakan kepada ulama warasatul anbiya, tanyakan kepada ahlinya, jangan malu-malu. Jangan terlalu ego kita nanti sesat. Kemudian kita malu bertanya, sesat di jalan. Jadi itu tadi cara atau praktek-prakteknya. Jadi jangan kita ndak usah membanding-bandingkan kenapa kok di guru ini kok lain, istilahnya kok lain ini begini. Yakini saja satu. Artinya begini, yakini jalanmu, yakini jalan mana yang kau tempuh. Jadi jangan pernah menginikan kotak-kotakkan ini. Kita ini mau sampai kapan sih mau berpecah belah? Sementara kita ini sesama umat manusia, sesama umat Rasulullah lagi, yang mengaku umat Rasulullah. Kita juga mau mengaku susah juga. Apakah kita diakui? Tapi ada khauf dan roja, harapan. Dan di dalam tasawuf itu khauf dan roja itu tetap ada. Jadi betul-betul itu tidak ada lagi ketika sudah diakuannya Allah, penyaksiannya tanazzul. Bukan akunya kita turun lagi ke batang tubuh, bukan akunya kita turun lagi ke jasmani, turun lagi ke Nur Muhammad. Tidak, tetap di akunya Allah. Tapi akunya Allah ini, ya Allah itu sendiri menyaksikan wujudnya pada Ahmad. Ahmad ini belum bisa disentuh, belum bisa dilihat dengan mata panca indera, sehingga diadakannya batang tubuh Muhammad Zohir. Begitu. Jadi jangan terus-terusan zikir-zikirnya di penyaksiannya itu di akunya zat terus. Akunya kita itu dipulangkan kepada akuannya zat, dikembalikan bahwa akunya zat, akunya zat, akunya zat. Akunya zat yang melihat, akunya zat yang berkuasa. Tapi ini bukan dengan kepahaman, tapi hadirnya kolbu, hudurul qalbi. Ketika kita berwudu, hadir kolbu di situ. Yang berwudu itu Rasulullah, yang mensucikan Rasulullah, Allah yang menyaksikan. Tidak bisa kita langsung bilang di dalam kecuali belajar ya. Di dalam ini langsung mengatakan Allah yang berwudu. Itu nanti jadinya bahaya. Bilang saja Nur Muhammad. Jadi yang berwudu Nur Muhammad. Yang penting diyakini Nur Muhammad yang Ahmad itu ya Allah. Bukan Allah tapi Allah. Bagaimana itu? Bukan Allah, karena Allah itu ya zat, tapi rahasianya sifat Allah. Sifat Allah tidak lain juga daripada Allah. Nah begitu. Jadi tunggal, tidak ada dua. Kalau penyaksian Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, itu berarti ada dua, Bang. Secara akal pikir mengatakan dua, tapi itu loh selalu dijelaskan, api dengan panas tuh dua apa satu toh? Kang, gula dengan manis tuh dua apa satu, Kang? Satu. Otak kita yang tidak beres, selalu mau berpikir karena mengatakan dua. Kelihatannya aja dua. Sama ini yang banyak-banyak ini kelihatannya banyak tapi tidak ada. Daripada yang satu juga tunggal. Jadi jangan sampai ini maksudnya tidak ada yang bertanya tentang dua dan satu. Ini cuma berjalan aja. Artinya ini untuk diri saja. Ini kan mencela diri, mencaci maki diri. Diri yang mana? Yang diri nafsu itu, diri nafs itu, jiwa itu yang selalu betul-betul mau dihancurkan itu.
Kemudian setelah itu baru pandangannya ke Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad kalau jalur tauhid itu, jalur tauhidnya startnya di af'al ya, turunnya juga finishnya di af'al. Di Nur Muhammad startnya di Nur Muhammad, nanti finishnya di Nur Muhammad. Baru tidak ada lagi keraguan di situ. Jangan di akuannya terus yang disaksikan. Artinya akuannya kita sudah disimpan, meleburkan kepada akunya Allah yang kosongnya itu. Maha suci itu, sudah akunya maha suci ceritanya. Tapi jangan akunya maha suci menyaksikan akunya maha suci terus. Akunya maha suci ini perbendaharaan tersembunyi yang ingin dikenal. Mewujudkan dirinya di luar dirinya. Mewujudkan dirinya ya Ahmad. Ahmad ingin dikenal. Sehingga mazhar lagi kepada Nur Muhammad ya alam semesta. Melihatnya ke cermin itu yang alam semesta. Tapi bukan alam semesta. Wujud Allah itu wujud mazhar kenyataan. Jadi bedakan zat, bedakan wujud, bedakan mazhar. Zat itu yang bernama Allah maha suci mutlak itu zat semata-mata. Kalau wujud itu ya Nur Ahmad itu zat sifat. Kalau mazhar kenyataan itu lengkap zat sifat asma af'al. Ya alam semesta itu, alam semesta itulah itu apa? Mazhar kenyataan Allah. Ya, ini mazhar kenyataan Allah, bukan Allah. Tidak bisa langsung dikatakan Allah. Allah itu kan ya zat tokang yang laisa kamitsli syai'. Nah itu. Sementara ini alam semesta itu hakikatnya tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan itu Allah? Sementara itu hakikatnya tidak ada. Jadi yang ada itu hanya zat semata-mata dengan dirinya sendiri, sifatnya, kelakuannya. Kalau af'al itu bayangan, af'al asma tuh bayangan semata-mata. Jadi yang ada tuh zat dengan sifatnya, zat dengan kelakuannya. Nah itu saja. Jadi kemungkinan begitu saudara-saudara, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertauhid, dalam beramal. Asy-syari'atu bila haqiqatu atil, al-haqiqatu bila syari'atu batil. Mungkin begitu kami dari Rahmat Abdullah bin Abdullah dan Serang mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tuan-tuan guru, bunda-bunda guru semua, keberkahan sangat melimpah bagi Al-Fakir pribadi dan seluruh persaudaraan kita tanpa batas sampai di dunia dan sampai di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Pangeran Cahaya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.